Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita ngobrolin buku keren banget nih, Gut, karya Julia Enders. Siapa sangka ya, organ yang sering kita anggap biasa aja ini ternyata pusat kendali yang penuh rahasia. Kita bakal kupas beberapa temuan paling wow dari buku ini, hal-hal yang mungkin banget mengubah cara Anda melihat tubuh Anda. Siap? Benar sekali. Buku ini emang jago banget bikin sains yang rumit jadi, gampang dipahami gitu. Fokus kita hari ini ya ke beberapa mekanisme penting di dalam tubuh. Terus hubungan usus sama otak, sama dunia mikroba yang numpang hidup di kita. Semuanya dari buku Enders. Oke, kita mulai dari sesuatu yang tiap hari kita lakuin, tapi jarang kepikiran. Gimana sih proses di belakang layarnya? Gut dijelasin, ada dua otot penting nih, namanya sphincter. Yang luar bisa Anda kontrol sadar, tapi yang dalam, nah ini otomatis kerjanya. Kayak perwakilan dunia dalam kita gitu. Betul. Kuncinya itu di koordinasi antara bagian sadar dan gak sadar tubuh Anda, bahkan buat urusan sepenting ini. Dan ada mekanisme mencicipinya. Ini menarik banget. Jadi, sphincter dalam itu ngelepas sedikit sampel, isinya apa? Padat atau gas. Nah, sampel ini masuk ke area sensitif di antara dua sphincter itu. Oh, jadi ada sensornya di situ? Ya, ada sel sensor. Dia analisis, terus kirim info ke otak. Nah, otak baru mikir, oke, situasinya gimana nih? Lagi rapat penting misalnya, wah, sphincter luar langsung dapat perintah, tahan dulu. Canggih kan komunikasinya? Berarti kalau komunikasinya keganggu, misalnya ya karena kita sering nahan BAB, bisa jadi masalah ya? Kayak konstipasi gitu? Tepat. Makanya Enders juga nyinggung soal terapi, namanya biofeedback. Pakai sensor gitu, biar Anda bisa belajar lagi ngenalin sinyal dari otot sphincter, yang biasanya otomatis itu. Tujuannya ya buat mulihin komunikasi yang lancar tadi. Oke. Terus ada lagi nih yang menarik, posisi kita pas BAB. Ternyata ngaruh banget ya? Banget. Ada penelitian dari Dovshikirov yang dikutip Enders. Hasilnya lumayan jelas sih. Kalau jongkok, rata-rata cuma butuh 50 detik. Dan rasanya tuntas gitu. Nah, kalau duduk? Kalau duduk, bisa sampai 130 detik rata-rata. Dan seringnya rasanya kayak, ya kurang puas gitu. Kok bisa beda gitu ya? Gimana mekanismenya? Gini, pas kita duduk, ada otot yang kerjanya kayak ngikat gitu loh. Bikin usus bagian akhir jadi agak nekuk. Oh, jadi jalannya nggak lurus? Iya, jadi agak kesumbat. Nah, kalau jongkok, otot itu rileks, pipanya jadi lurus. Makanya lebih gampang, lebih lancar keluarnya. Bahkan ada penelitian di Jepang, pakai zat kontras sama X-ray buat nunjukin beda alirannya ini. Kelihatan jelas. Wah, implikasinya lumayan ya. Toilet duduk modern ini kan baru beberapa abad aja populernya. Betul. Dan ini ada kaitannya sama tingginya kasus wasir, terus divertikulitis, itu radang di kantong kecil dinding usus di negara barat. Enders nyatet, ada sekitar 1,2 miliar orang di dunia yang masih jongkok. Mereka jarang banget kena masalah kayak gitu. Terus, kalau ngejan terlalu keras pas duduk, itu juga bisa naikin tekanan darah, bisa bahaya juga. Aduh, tapi masa iya kita harus ganti toilet jongkok semua? Nggak harus gitu juga kok. Ada cara gampangnya. Pas Anda duduk di toilet, coba condongin badan agak ke depan. Terus kakinya taruh di bangku kecil gitu. Oh, jadi kayak niru posisi jongkok gitu ya? Iya, itu udah ngebantu banget ngelurusin jalur usus tadi. Simple tapi efeknya lumayan. Oke, sip. Nah, dari pintu keluar kita pindah ke pintu masuk nih, ke mulut. Ada cairan ajaib katanya di sana, air liur kita. Masa sih ludah kita punya kekuatan super? Gimana tuh ceritanya? Ini juga salah satu yang bikin kaget di buku Gut. Jadi air liur kita itu ngandung namanya opiorfin. Itu pereda nyeri alami baru ditemuin tahun 2006. Katanya sih kekuatannya lebih kuat dari morfin. Serius? Lebih kuat dari morfin? Wah. Iya katanya gitu. Jumlahnya emang dikit sih, tapi cukup buat area sensitif kayak mulut kita. Makanya kalau Anda lagi sariawan atau sakit gigi gitu, kadang pas makan rasanya agak mendingan kan? Nah, itu karena produksi air liur nambah. Masuk akal sih. Mulut kan banyak banget ujung sarafnya ya. Kalau luka dikit aja bisa sakit banget. Jadi perlu pelindung alami. Enders juga nyinggung potensi opiorfin ini ada kaitan sama efek antidepresan. Tapi ini masih riset awal banget ya. Iya, masih perlu diteliti lagi. Mungkin ada hubungannya sama rasa nyaman pas kita makan sesuatu yang comfort eating itu? Mungkin ya. Bisa jadi. Selain pereda nyeri, apalagi fungsi air liur? Pelindung utama juga.
Dia ngandung mucins, itu protein lendir yang lapisin gigi sama gusi kita. Kayak jaring laba-laba gitu, nangkapin bakteri jahat. Ada juga zat antibakterinya. Tapi, penting nih, tujuannya bukan buat bikin mulut steril total. Oh, jadi nggak semua bakteri dibunuh. Justru jangan, kita butuh bakteri baik juga di mulut buat jaga keseimbangan, biar nggak gampang kemasukan kuman jahat. Nah, ini nih yang ngejelasin kenapa kalau bangun tidur, napas pagi suka, kurang sedap ya. Tepat. Pas tidur, produksi air liur itu turun drastis. Jadi bakteri pada pesta pora di dalam mulut. Hehehe. Haha, pantesan. Makanya, sikat gigi sebelum tidur itu penting buat ngurangin peserta pestanya, terus sikat gigi pagi buat ngebersihin sisa-sisa pestanya. Oke, jelas banget. Sekarang kita masuk ke inti banget dari buku Enders nih. Otak usus atau enteric nervous system. Ya, ini bukan kiasan loh ya. Usus kita itu dindingnya dilapisi jaringan saraf yang kompleks banget. Luar biasa kompleksnya. Yang bikin spesial, sistem saraf usus ini bisa kerja mandiri. Kayak punya otaknya sendiri buat ngurusin pencernaan. Nggak harus nunggu perintah terus dari otak di kepala. Ini unik banget di tubuh kita. Wow, jadi beneran kayak otak kedua gitu ya? Fungsinya nggak cuma nyerna makanan, tapi bisa mikir sendiri. Bisa dibilang gitu. Makanya ada jalur komunikasi dua arah yang sibuk banget antara usus sama otak di kepala kita. Namanya gut-brain axis. Lewatnya terutama saraf vagus. Nah, sinyal dari usus ini menurut Enders bisa nyampe ke area otak yang ngatur emosi kita, kayak sistem limbik. Terus ke area kesadaran diri, insula. Bahkan katanya bisa pengaruh ke pengambilan keputusan moral di korteks prefrontal. Tapi ini pengaruhnya langsung banget gitu? Apa misalnya bakteri di usus bisa bikin kita jadi cemas atau lebih ke faktor pendukung aja? Pertanyaan bagus. Buktinya sih makin kuat ya, terutama dari studi hewan. Ada eksperimen John Cryan yang dikutip Enders, ini menarik banget. Tikus dikasih bakteri baik, jenisnya Lactobacillus rhamnosus. Hasilnya, mereka jadi lebih berani, nggak gampang stres, kadar hormon stresnya turun. Terus hubungannya sama saraf vagus tadi? Nah, ini kuncinya. Pas saraf vagus tikus itu diputus, efek positif dari bakteri baik tadi hilang. Oh, jadi lewat situ ya komunikasinya? Iya, ini nunjukin ada jalur fisik yang nyata. Mikroba di usus bisa ngatur respon stres dan perilaku lewat saraf ini. Jadi kalau kita punya gut feeling atau firasat gitu, jangan-jangan itu beneran sinyal biologis dari usus kita ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Contoh lain interaksi kuat ini ya stres. Pas otak kita stres, mikirin kerjaan misalnya, dia kayak minjem energi dari sistem lain, termasuk usus. Maksudnya gimana tuh minjem energi? Ya, usus diminta buat ngerem dulu kerjanya. Pencernaan melambat, produksi lendir pelindung berkurang, aliran darah ke usus juga dikurangi. Kalau stresnya cuma sebentar sih oke. Tapi kalau kronis, nah usus bisa protes balik. Protesnya gimana? Ngirim sinyal nggak nyaman ke otak, mual, kembung, diare, atau malah konstipasi. Bikin kita makin gak enak badan. Stres jangka panjang juga bisa ngubah komposisi bakteri usus kita. Mungkin jadi lebih banyak bakteri yang tahan banting sama kondisi stres, tapi belum tentu baik buat kita. Waduh, rumit ya hubungannya. Oke, selain punya otak, usus kita juga rumah buat triliunan mikroba. Gila ya, kita ini kayak bawa-bawa ekosistem sendiri kemana-mana. Tepat sekali. Mikrobioma usus kita itu kalau ditimbang, beratnya bisa sampai 2 kg. Isinya sekitar 100 triliun mikroorganisme. Bayangin, 1 gram tinja aja, bakterinya lebih banyak dari jumlah semua manusia di bumi. Astaga, sebanyak itu ya. Terus ngapain aja mereka di dalam situ? Cuma numpang hidup? Wah, jangan salah. Mereka bukan penumpang pasif. Mereka itu mitra kerja kita yang super penting, vital banget. Tugasnya apa aja tuh yang penting-penting? Banyak banget. Mereka bantu mecah serat makanan yang kita nggak bisa cerna. Hasilnya jadi energi buat sel usus kita sendiri. Terus, mereka bikin vitamin penting, kayak vitamin K, sama beberapa jenis vitamin B. Sistem imun kita juga, sekitar 80%-nya itu dilatih atau berinteraksi di usus sama mikroba-mikroba ini. Wow, 80% sistem imun di usus, pantesan penting banget ya jaga usus. Betul. Bahkan ada kaitan sama golongan darah.
Penanda A atau B di sel darah merah itu ternyata mirip sama penanda di permukaan bakteri tertentu. Jadi, mereka ikut andil juga. Terus di buku ini kan disinggung juga soal pengaruh bakteri ke berat badan. Ada beneran bakteri gemuk gitu? Nah, itu masih hipotesis ya. Ada dugaan beberapa jenis bakteri itu lebih jago, lebih efisien gitu, ngambil kalori dari makanan yang kita makan. Riset sih nunjukin ada perbedaan komposisi mikrobioma antara orang yang obesitas sama yang enggak. Ada juga kaitan sama diabetes tipe 2, sama kadar lemak darah. Tapi ini area riset yang lagi panas-panasnya. Masih banyak yang perlu dipelajari. Oke. Kalau soal kolesterol gimana? Ada contoh menarik nggak di buku Enders? Ada. Ini soal suku Maasai di Afrika. Anda tahu kan, diet mereka itu tinggi banget lemak hewaninya. Iya, sering dengar. Tapi katanya kolesterol mereka rendah ya? Nah itu dia, dulu orang bingung, dikira ada zat khusus di susu yang mereka minum. Tapi riset lebih baru ngarahnya ke bakteri usus mereka. Di lab ada bakteri jenis Lactobacillus tertentu yang bisa makan kolesterol. Beneran dihilangin gitu. Wah, keren. Terus di manusia gimana? Ada studi juga orang dikasih yogurt yang isinya bakteri Lactobacillus reuteri. Hasilnya, kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya turun lumayan signifikan. Mekanismenya diduga lewat enzim khusus yang dipunya bakteri itu, dari gen namanya BSH. Enzim ini bisa ngubah garam empedu. Akibatnya, penyerapan lemak sama kolesterol dari makanan jadi berkurang. Intinya, bakteri baik ini punya alat buat bantu kita ngontrol kolesterol. Hebat banget ya peran bakteri baik ini. Tapi kan nggak mungkin semuanya baik ya. Pasti ada juga penjahatnya dong di dunia mikroba ini. Tentu saja, nggak semuanya teman baik. Ada juga sisi gelapnya. Contoh paling menarik dari buku ini itu soal Toxoplasma gondii. Toxoplasma? Itu yang dari kucing bukan sih? Betul, itu parasit bersel tunggal, bukan bakteri. Inang utamanya memang kucing, tapi manusia bisa kena. Biasanya dari kotoran kucing, atau makan daging mentah, atau kurang matang yang terkontaminasi. Kalau kena efeknya gimana? Bahaya nggak? Buat orang yang imunnya sehat sih, seringnya nggak ada gejala apa-apa. Atau paling gejalanya kayak flu ringan aja. Parasitnya bisa tidur lama di jaringan tubuh kita. Tapi, ada riset yang agak bikin merinding nih, dari Joanne Webster. Riset apa tuh? Dia bikin eksperimen ke tikus. Tikus yang kena infeksi toksoplasma ini ternyata jadi kehilangan rasa takut alaminya sama bau kucing, malah jadi kayak tertarik gitu. Hah? Serius kok bisa? Diduga ini strategi si parasit. Biar tikus jadi gampang ditangkap kucing, jadi parasitnya bisa balik lagi ke inang utamanya, si kucing, buat berkembang biak. Licik ya. Gila sih strateginya. Itu kan di tikus. Kalau di manusia gimana? Ada efeknya juga ke perilaku kita? Nah, ini bagian yang perlu hati-hati interpretasinya ya. Riset di manusia itu nunjukin adanya korelasi statistik. Ingat ya, korelasi, bukan sebab akibat langsung. Oke, korelasinya gimana? Orang yang punya toksoplasma itu secara statistik punya risiko sedikit lebih tinggi ngalamin kecelakaan lalu lintas. Ada juga kaitan sama peningkatan risiko percobaan bunuh diri dan beberapa kasus skizofrenia. Waduh, gimana penjelasannya? Mekanismenya belum 100% jelas, tapi dugaannya melibatkan perubahan halus di neurotransmitter otak kayak serotonin, dan mungkin ada pengaruh ke area otak yang ngatur rasa takut, yaitu amigdala. Sekali lagi, ini bukan berarti toksoplasma itu penyebab tunggal ya, tapi mungkin dia jadi salah satu faktor biologis yang bisa berkontribusi pada perubahan perilaku atau bikin seseorang lebih rentan kena kondisi tertentu. Kompleks banget, menarik banget. Tapi iya sih agak bikin merinding juga ya ngebayangin ada mikroorganisme bisa ngutak-atik perilaku kita. Nah, ngelihat betapa pentingnya ekosistem mikroba ini, gimana dong cara kita ngerawatnya? Ini nyambung ke soal kebersihan modern nih. Kita kan sekarang terobsesi banget sama bersih ya. Tapi kata buku ini, itu malah bisa jadi bumerang. Gimana tuh? Iya, ini yang disebut hipotesis kebersihan. Ada korelasi yang kuat banget antara standar kebersihan yang super tinggi di negara maju sama lonjakan kasus alergi dan penyakit autoimun. Jadi terlalu bersih malah nggak bagus. Kok gitu? Teorinya gini, sistem imun kita itu butuh latihan. Perlu ketemu macam-macam mikroba dari kecil, biar kenal mana kawan, mana lawan. Kalau lingkungannya terlalu steril, sistem imun jadi kayak kurang kerjaan. Akhirnya bisa jadi reaktif banget sama hal sepele kayak debu, serbuk sari, atau malah nyerang sel tubuh sendiri.
jadilah alergi atau autoimun. Masuk akal juga ya. Padahal kan nggak semua bakteri jahat. Justru itu, Enders ngingetin lebih dari 95% bakteri di sekitar kita itu nggak bahaya kok. Malah banyak yang bermanfaat. Kalau kita pakai disinfektan berlebihan di rumah, wah, itu bisa ngebunuh bakteri baik yang justru ngelindungin kita. Akhirnya, malah ngasih tempat buat bakteri jahat atau yang udah kebal antibiotik buat berkembang biak. Jadi kontraproduktif. Oke, jadi tujuannya bukan bikin steril total ya, tapi ngurangin jumlah kuman ke level yang aman aja. Betul, pakai air sama sabun biasa itu udah cukup kok buat banyak keperluan sehari-hari. Yang penting strateginya. Strategi gimana tuh maksudnya? Ada beberapa prinsip simpel. Pertama, dilusi atau pengenceran. Cuci bersih buah sayur. Sering buka jendela biar udara ganti. Hati-hati sama spons cuci piring, itu sarang kuman. Sering ganti atau bersihin. Bilas lagi alat makan setelah dicuci. Kedua, suhu. Makanan simpan di kulkas di bawah 5 derajat Celcius. Kalau nyuci lap dapur, pakaian dalam, atau baju orang sakit, usahain di suhu 60 derajat atau lebih panas. Ketiga, pengeringan. Kuman itu susah banget hidup di tempat kering. Jadi abis pakai, keringin spons atau lap dapur. Jangan dibiarin lembab. Terakhir, ya pembersihan biasa. Angkat sisa makanan atau lapisan lemak karena kuman suka nempel di situ. Sip, tips praktis yang bagus nih. Nah, selain jaga kebersihan yang cerdas, kita juga bisa aktif dukung pasukan baik di dalam usus kita kan? Disinilah peran probiotik ya. Tepat sekali. Probiotik itu dibaratnya bala bantuan bakteri baik. Definisi resminya sih, mikroorganisme hidup yang kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup, bisa ngasih manfaat kesehatan buat kita. Sejarahnya gimana tuh probiotik? Udah lama ya? Udah lama banget. Dari makanan fermentasi tradisional di seluruh dunia, kayak yogurt, kimchi di Korea, kefir, sauerkraut di Jerman, tempe kita juga termasuk. Orang dulu kan pakai fermentasi buat ngawetin makanan, tapi secara nggak sadar, itu juga nyehatin. Bapak probiotik modern, namanya Ilya Metsnikov, awal abad 20, dia ngamatin petani di Bulgaria, kok umurnya panjang-panjang. Mereka rutin minum susu fermentasi. Nah, Metsnikov menduga bakteri baik di susu itulah kuncinya. Oke, terus manfaat probiotik yang udah paling jelas terbukti apa aja? Yang paling kuat buktinya itu buat ngatasin diare, terutama diare gara-gara antibiotik, atau infeksi kayak gastroenteritis. Probiotik bisa nyingkat masa sakitnya. Kira-kira 1 harian lebih cepat sembuh. Terus bisa bantu juga buat nyeimbangin lagi flora usus pada kondisi kayak irritable bowel syndrome atau IBS. Itu gangguan pencernaan yang bikin perut kembung, kram, nggak nyaman gitu. Sama ulcerative colitis, itu radang usus besar kronis. Kalau buat sistem imun, gimana? Atau alergi? Ada bukti juga, probiotik bisa bantu perkuat sistem imun. Misalnya ngurangin frekuensi kena flu, terutama pada lansia atau atlet. Untuk alergi atau kondisi kulit kayak neurodermatitis, ada potensi juga, tapi buktinya masih beragam. Masih perlu riset lebih lanjut di area ini. Jenis-jenis probiotik yang umum apa aja sih? Yang paling terkenal itu genus Lactobacillus sama Bifidobacterium. Masing-masing punya banyak banget spesies dan strain yang beda-beda lagi. Ada juga ragi namanya Saccharomyces boulardii. Ini unik karena dia tahan sama antibiotik. Terus ada juga strain E. coli yang baik, contohnya Nisles 1917. Itu diisolasi dari tentara yang sehat pas lagi ada wabah diare dulu. Tapi ya gitu, ada keterbatasannya juga probiotik ini. Keterbatasan gimana? Kebanyakan probiotik yang dijual di pasaran itu sifatnya cuma tamu sementara di usus kita. Efeknya kerasa pas kita minum, tapi kalau kita berhenti, ya efeknya hilang lagi. Mereka biasanya nggak menetap permanen dan jadi bagian dari ekosistem usus kita dalam jangka panjang. Oh, jadi nggak permanen ya? Terus gimana dong kalau kasusnya parah? Nah, untuk kasus infeksi bakteri jahat yang parah banget dan udah kebal antibiotik, kayak infeksi Clostridium difficile, ada solusi yang lebih drastis tapi efektif banget. Namanya transplantasi feses. Hah? Transplantasi feses? Maksudnya? Iya, jadi mindahin komunitas bakteri usus dari orang sehat, donor, ke pasien. Kedengarannya aneh ya, tapi tingkat keberhasilannya tinggi banget. Bisa sampai 90% untuk kasus C. diff yang bandel itu. Wow, ekstrim tapi manjur ya. Oke, jadi tadi ada probiotik, itu tentaranya. Terus ada lagi prebiotik. Nah, kalau ini apanya nih? Makanannya ya? Analogi yang pas banget. Prebiotik itu adalah makanan buat bakteri baik kita.
Lebih tepatnya, ini jenis serat pangan yang nggak bisa dicerna sama usus kecil kita. Tapi pas sampai di usus besar, wah, ini jadi makanan favorit buat bakteri-bakteri baik di sana. Jadi, dengan ngasih pupuk prebiotik ini, kita ngebantu pasukan baik kita buat tumbuh subur dan ngalahin bakteri jahat. Sumbernya dari mana aja tuh prebiotik? Susah nggak nyarinya? Gampang kok ditemuin di makanan sehari-hari. Banyak di bawang putih, bawang bombay, daun bawang, asparagus, akar cikori, terus ada di pisang, terutama yang belum matang banget. Gandum utuh, kacang-kacangan juga sumber bagus. Kalau suplemennya ada? Ada juga. Contohnya inulin, biasanya diekstrak dari akar cikori. Sering dipakai di produk makanan jadi pengganti gula atau lemak rendah kalori. Terus ada GOS, itu singkatan dari galacto-oligosakarida. Nah, GOS ini menarik karena strukturnya mirip sama serat yang ada di ASI. Oh iya, berarti bagus buat bayi dong. Ya, udah terbukti bagus buat bayi, bisa bantu numbuhin flora usus yang mirip sama bayi yang minum ASI, dan bisa ngurangin risiko alergi juga. GOS ini juga punya cara kerja lain, bisa ngeblokir tempat nempelnya bakteri jahat di dinding usus kita. Keren kan? Keren. Terus manfaat prebiotik secara umum apa lagi? Ya jelas, yang utama itu mendorong pertumbuhan bakteri baik kayak Bifidobacteria sama Lactobacilli. Terus bisa ngurangin produksi racun dari bakteri jahat. Ini penting banget buat orang yang punya masalah hati. Prebiotik juga bisa ningkatin penyerapan mineral kayak kalsium. Dan ada indikasi awal, ini masih diteliti ya, bisa bantu ngelindungin dari kanker usus besar. Oke, jadi kesimpulannya, ngasih makan bakteri baik kita pakai serat prebiotik ini sama pentingnya ya, sama kayak kita mungkin perlu nambahin probiotik. Betul banget. Keduanya sinergis. Dan cara terbaiknya ya lewat makanan. Diet yang kaya sayur, buah, gandum utuh, kacang-kacangan, itu kunci utamanya. Wah, gila sih obrolan kita hari ini. Bener-bener ngebuka mata banget. Mulai dari cara kita BAB yang ternyata ada otaknya sendiri, kekuatan air liur yang kayak superhero kecil, sampai gimana triliunan bakteri di perut bisa ngaruh ke mood, berat badan, kolesterol kita. Buku Gut ini benar-benar nunjukin betapa kompleks dan vitalnya organ yang sering kita lupain ini. Iya, memang pemahaman soal usus sama mikrobioma ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat kesehatan secara keseluruhan. Paradigma barulah. Ini bukan lagi cuma soal saluran pencernaan, tapi ini pusat komunikasi, pusat metabolisme yang nyambung kemana-mana, ke otak, ke sistem imun, ke semua sistem tubuh kita. Semuanya terkait. Semoga banget nih ya, obrolan kita kali ini bisa ngasih Anda wawasan baru. Dan mungkin inspirasi buat lebih mendengarkan sinyal dari perut Anda, lebih peduli sama kesehatan usus. Betul. Pengetahuan itu kan kekuatan ya, apalagi kalau menyangkut kesehatan kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Mengingat betapa eratnya hubungan usus sama otak tadi, dan gimana triliunan mikroba di dalam kita ini bisa ngaruh ke perasaan kita, pikiran kita, bahkan mungkin keputusan kita. Jadi kepikiran ya, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang kita punya atas diri kita? Jangan-jangan kunci buat kesehatan mental, kunci buat kebahagiaan sejati itu sebagian besar malah terletak di menjaga keharmonisan ekosistem kecil tak kasat mata di dalam perut kita ini. Ini pertanyaan besar sih buat kita renungkan sama-sama. Pertanyaan yang dalam banget tuh. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya ya.